Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah jamaah sekalian yang tiada terkira kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kehidupan ini, yang mudah-mudahan hidup kita diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari bulan suci Ramadan, di hari-hari akhirnya. Tentunya kita semua berharap ya segala aktivitas ibadah kita, baik qiyamnya, puasanya, qiyamul lailnya, dan seluruh ibadah-ibadah jamaah sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kuliah zuhur kali ini jamaah sekalian, dalam 17 menit ke depan insyaallah kita akan merenungkan beberapa rukun-rukun Islam yang mana hal ini disampaikan oleh salah seorang ulama yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Di mana kita perhatikan di dalam rukun Islam yang kita pahami dan kita yakini bersama jemaah sekalian, yang pertama adalah ikrar dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yang diucapkan seorang hamba, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam dua kalimat syahadat tersebut jemaah sekalian terdapat keyakinan dalam hati kita, terdapat ikrar dengan lisan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita beribadah. Kemudian yang kedua, syahadat yang kedua adalah persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala, hambanya dan rasulnya, khatamul anbiya wal mursalin, penutup seluruh para nabi dan para rasul. Inilah kalimat atau dua kalimat syahadat yang pertama, yaitu pada rukun Islam yang pertama jemaah sekalian. Saya ulangi, dua kalimat syahadat yang terletak pada rukun Islam yang pertama. Kemudian pada rukun Islam yang kedua jemaah sekalian, yaitu iqamatus shalah, mendirikan salat. Mendirikan sholat yang dimaksud adalah mendirikan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada sholat-sholat sunnah yang lain selain yang wajib, tapi minimalnya ditekankan kepada hamba agar dia melaksanakan sholat yang fardu tersebut dalam hidupnya. Jangan sampai dia tinggalkan, jangan sampai dia sia-siakan. Di dalam ibadah sholat jemaah sekalian banyak sekali faedah dan keuntungan bagi seorang hamba ketika melaksanakannya. Di antaranya ibadah sholat jemaah sekalian adalah amal pertama yang akan dihisab kelak di akhirat. Nabi SAW menyatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang memelihara sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti keimanan, akan menjadi keselamatan bagi hamba tersebut kelak di akhirat. Kita semua kepingin untuk selamat dunia dan akhirat. Kuncinya jemaah sekalian, setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepadanya, yang pertama yang paling penting dari seluruh amal-amal yang ada, yaitu sholat 5 waktu. Inilah yang perlu kita teguhkan, perlu kita kuatkan sampai akhir hayat kita dalam keadaan menjadi hamba Allah yang senantiasa sholat dalam hidupnya. Di dalam hadis yang lain beliau menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Perkara yang pertama yang dihisab dengannya seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, amal yang lain ikut menjadi baik. Zakatnya, puasanya, amal apapun menjadi baik kalau sholatnya baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka amal-amal yang lain akan juga menjadi tidak baik.
sehingga merupakan kunci keberuntungan dan keberhasilan, keberkahan kehidupan hamba di akhirat kelak adalah dengan menunaikan sholat 5 waktu, yang tentunya tidak hanya semata-mata penunaian, tapi kita tingkatkan menjadi iqamatus sholat, mendirikan sholat sesuai petunjuk Nabi SAW. Demikian pula menunaikan tumaninah maupun kekhusyuannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah sholat juga terdapat munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepadanya, bermunajat kepadanya dalam sehari minimalnya 5 kali di waktu sholat tersebut. Dan nanti di akhirat kita juga akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia menghadap Tuhan semesta alam. Kalau kita ingin dimudahkan ketika menghadap Allah di akhirat kelak, maka hendaknya kita perbaiki hablum minallah kita di dunia, khususnya pada sholat yang 5 waktu tersebut, dan kita upayakan menambah dengan sholat sunnah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antara ayat tentang sholat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, peliharalah sholat dan juga sholat yang wusta. Sholat yang wusta maksudnya sholat yang pertengahan, itu sholat asar, karena ada di antara subuh, zuhur dan maghrib isya. Pelihara seluruh sholat, termasuk juga sholat al-wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanitin, dalam keadaan taat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua jemaah sekalian. Rukun Islam yang ketiga yaitu ita'uz zakah, menunaikan ibadah zakat. Kalau dalam sholat di situ ada amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, ada ruku, ada i'tidal, sujud sampai salam. Maka dalam amalan zakat berbeda jemaah sekalian. Amalan zakat di sini ibadahnya berbentuk mengeluarkan sesuatu yang diingini oleh jiwa. Dari apa yang Allah rezekikan kepada hamba tersebut, dikeluarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam wujud penunaian zakatul mal. Ketika seorang hamba diberikan harta, kemudian hartanya telah mencapai nisab dan haulnya, lalu dia menyisihkan dari hartanya tersebut, dia tunaikan zakatul mal jemaah sekalian, maka ini menunjukkan salah satu bukti keimanannya, yaitu dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Zakat mal yang dia keluarkan sejumlah 2,5% jemaah sekalian, lalu dia berikan kepada salah satu dari 8 golongan, di antaranya adalah al-fuqara, kemudian kaum masakin, dan golongan-golongan yang lainnya sampai ibnu sabil. Orang yang mengeluarkan zakat malnya secara umum, infak sedekahnya, lalu dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan banyak faedah. Di antaranya Allah akan memberkahi hartanya, Allah akan memberikan pahala yang terbaik kepada dirinya, dan insya Allah dia akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat nanti. Dalam momentum Ramadan sama sekalian, ada zakat yang kita keluarkan juga di penghujung Ramadan setelah selesainya bulan Ramadan, yaitu menunaikan zakatul fitr. Zakatul fitr atau zakat fitri. Zakat fitri jamaah sekalian, ini kadarnya adalah kurang lebih 3 kg yang dikeluarkan oleh setiap muslim dan muslimah. Dikeluarkannya di penghujung dari bulan Ramadan. Ya, ada 2 waktu. Waktu yang pertama, waktu yang paling afdal, yaitu di hari raya setelah terbitnya fajar, sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitri. Yang kedua, ada waktu yang dibolehkan itu sebelum hari raya, yaitu di malam harinya, atau sehari atau 2 hari sebelum Ramadan berakhir. Dia tunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada salah satu dari 2 golongan, yaitu al-fuqara wal masakin. Orang yang menunaikan zakatul fitr yang sekalian, maka berarti dia telah melaksanakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah di antaranya sama sekalian. Yang pertama, dengan zakatul fitr akan merupakan tathhirul shaim, membersihkan orang yang berpuasa tersebut. Mungkin dalam puasanya ada kekurang maksimalan, mungkin dalam puasanya ada hal yang sia-sia dia lakukan, maka ditutupi dengan zakatul fitr. Yang kedua, hikmahnya adalah ighna lil fuqara wal masakin, memberikan kecukupan kepada kaum fuqara dan al masakin, supaya di hari raya tersebut, hari raya Idul Fitri,
kaum fuqara wal masakin tidak membutuhkan makanan lagi. Karena itu dikeluarkan berupa makanan sama sekalian. Kalau zaman dulu bisa berupa kurma, berupa gandum. Di masa sekarang di negeri kita sama sekalian tentu lebih kepada beras. Tujuannya supaya kaum fuqara wal masakin bisa merasakan kebahagiaan di hari raya tersebut. Kemudian yang ketiga sama sekalian, hikmahnya sebagai rasa syukur. Karena kita dimudahkan berpuasa 1 bulan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan qiyamul lail, maka sebagai rasa syukurnya dengan menunaikan zakatul fitr. Ma'asyiral muslimin, sama salat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari rukun-rukun Islam yaitu menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib inilah yang minimalnya seorang hamba hendaknya melaksanakannya. Jangan sampai dia sia-siakan puasa Ramadan tanpa uzur yang syar'i. Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia imanan wa ihtisaban, maka tentu banyak hal yang dia dapatkan. Di antaranya dia akan terjauhkan dari godaan-godaan syaitan, melatih dirinya untuk bisa bersikap sabar, mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, dan juga sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan balasan yang terbaik atas puasa yang dia kerjakan, sebagaimana tersebut dalam salah satu hadits qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan membalasinya. Orang yang berpuasa Ramadan sama sekalian tentu dia niatkan karena mengharapkan pahala di sisi Allah. Dia lakukan karena imannya, karena ini adalah kewajiban, maka dia lakukan sami'na wa ata'na. Tidak mengapa kita haus sejenak, lapar sejenak sama sekalian, pada akhirnya kita berbuka insya Allah, dan di akhirat kita mendapatkan kebaikan dan pahala daripada seseorang yang tidak mau haus, tidak mau dahaga, tidak mau lapar sebentar, kemudian di akhiratnya dia masuk ke dalam siksa api neraka yang tidak ada makanan, tidak ada minuman di situ kecuali pohon yang berduri dan minuman dari sumber air yang sangat panas. Karena itu ketika jemaah sekalian melakukan ibadah puasa ini, maka berbahagialah, bersyukurlah, karena ini termasuk salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada siapapun yang belum tersentuh untuk berpuasa sama sekali di bulan Ramadan ini, hendaknya mereka segera insaf taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada umur, hendaknya mereka kembali dan mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Yang kelima, yang terakhir dari rukun-rukun Islam sama sekalian, kalau tadi salat sifatnya adalah hati, lisan, ucapan, zakat sifatnya mengeluarkan harta, puasa sifatnya meninggalkan dari apa-apa yang dilarang saat berpuasa, di antara makan dan minum. Maka di dalam ibadah haji ini sifatnya adalah bersafar, melakukan perjalanan suci ke tanah suci sama sekalian dalam rangka melakukan manasik haji mulai dari awal hingga akhirnya. Ini termasuk salah satu syariat Allah yang agung, yang mana Allah wajibkan kepada mereka yang mampu melakukannya 1 kali dalam seumur hidup. Tentu dalam ibadah haji banyak sekali manfaat yang didapatkan. Di antaranya dia akan mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Juga terdapat fadilah yang lain, berkumpulnya seluruh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia dengan berbagai warna kulit, berbagai macam bahasanya, disatukan dengan amaliyah yang sama, disatukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian syariat Islam yang mulia pada rukun Islam yang 5, dan satu lagi yaitu pilar yang utama selain rukun Islam, yaitu rukun iman. Yang mana rukun iman sifatnya adalah keyakinan dalam hati, mengimani, membenarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Seorang yang menjalani hidupnya di atas iman sama sekalian, dia iman kepada Allah, bahwasanya Allah Maha memperhatikan dirinya, Maha mengawasi seluruh perbuatannya. Dia juga iman akan adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, adanya hari hisab. Ini akan membuatnya termotivasi untuk mawas diri, untuk berhati-hati, untuk waspada dalam hidupnya, agar jangan sampai dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan ada hari akhir, hari di mana kita semua akan dihisab, diperhitungkan amaliyah kita. Mudah-mudahan dalam momentum bulan Ramadan ini sama sekalian kita bisa mencapai
sebagaimana yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun. Jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang bisa merasakan kebaikan dari puasanya, fadilah dan keutamaan dari puasa yang dia lakukan. Dan mudah-mudahan cerminan ibadah Ramadan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga selepas Ramadan nanti kita tetap tercerminkan puasa kita di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah tersampaikan bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberkahi kehidupan kita dunia sampai akhirat nanti, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas iman, di atas amal soleh, dan kita mendapatkan keberuntungan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.